Masyarakat Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning dengan menanamkan sikap religius, kerjasama, kedisiplinan, gotong royong, dan juga tanggung jawab. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep kondisi multikultural masyarakat Indonesia serta menganalisis berita online tentang kondisi multikultural masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita melakukan apersepsi terlebih dahulu tentang materi sebelumnya. Jadi materi sebelumnya itu apa? Sudah paham atau belum? Silakan membuka link yang tertera. Setelah kalian mengerjakan apersepsi yang ada di Google Form, silakan video ini ditonton terlebih dahulu. Nanti silakan 2 orang untuk mereview hasil dari video ini. Halo Sobat SN, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Pada video kali ini, Kak Rajab akan membahas salah satu materi sosiologi, yaitu masyarakat multikultural. Apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Yuk kita belajar. Sobat SN, dalam materi masyarakat multikultural ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Apa saja? Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada pengertian. Review dari video yang sudah ditayangkan ini tadi. Silakan angkat tangan. Sekar. Dari yang katakan Nova pengertiannya pasti masyarakat multikultural itu memiliki ciri-ciri. Di antara lain yang pertama terbagi ke dalam sub kebudayaan yang berbeda-beda, lalu kurang mengembangkan konsensus, ketiga sering terjadi konflik dan integrasi di antara pasukan. Betul. Boleh tepuk tangan untuk Sekar. Jadi, apa itu masyarakat multikultural? Masyarakat multikultural itu terdiri atas beraneka ragam kelompok dan merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri tersebut disebut masyarakat multikultural. Perbedaan struktur sosial masyarakat Indonesia di bidang adat istiadat, agama, ras, dan etnis, serta bahasa antar masyarakat. Jadi ada 3 bentuk masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan berdasarkan agama, yaitu setiap agama di Indonesia mempunyai ajaran dan tuntutan yang berbeda-beda. Ajaran dan tuntutan agama tersebut dilaksanakan para pemeluknya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu muncul kebudayaan yang bernafaskan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu. Memakai bahasa Jawa. Ada suku Sunda memakai bahasa Sunda. Betawi. Terus Osing. Osing itu di mana? Banyuwangi. Terus Madura di mana? Madura. Yang ketiga adalah perbedaan berdasarkan ras dan etnik. Nah, ada 3 ciri suku bangsa. Yang pertama adalah memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan. Kemudian mewujudkan arena komunikasi dan interaksi dalam kebudayaan. Yang ketiga adalah mempunyai anggota yang mengenal dirinya serta dikenal oleh orang lain sebagai bagian dari satu kategori yang dibedakan menjadi kelompok sosial lain. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Aman? Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Cara membaginya cukup berhitung saja, karena beberapa waktu lalu kita sudah membagi kelompok dengan memilih sendiri. Sekarang kita hitung urut dari jadi ya. 2. Begitu seterusnya. Jadi ada 6 kelompok. Bisa dipahami? Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
bahan ajarnya nanti kalian tinggal scan barcode. Nah, di situ ada berita online. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Silakan scan barcode sesuai kelompok masing-masing. Kemudian apa yang harus kalian kerjakan? Itu di kegiatan peserta didik sudah diuraikan sama Bu Dea. Kemudian silakan dikerjakan sesuai pertanyaan yang ada di LKPD. Judul beritanya silakan ditulis, sumbernya dari mana, tanggal, kemudian analisis berita. Apa yang diberitakan, siapa yang diberitakan, kapan, di mana kejadian itu terjadi, bagaimana, mengapa kejadian tersebut terjadi, dan juga bisa enggak? Salah satu yang penting, yang lainnya mengerjakan. Yang lain dan referensi. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Belum. Nah, pertemuan selanjutnya itu nanti kita presentasi per kelompok. Jadi satu kelompok maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasil dari analisis berita yang sudah dianalisis itu tadi. Bisa dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan tentang pekerjaannya ini tadi? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini, masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang beragam dari budayanya, etniknya, rasnya, dan juga bahasanya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang kondisi masyarakat multikultural? Boleh 2 orang angkat tangan? Minggu lalu itu membahas kondisi multikultur masyarakat Indonesia. Kondisi multikultural masyarakat Indonesia tersebut didorong adanya perbedaan struktur sosial masyarakat Indonesia di bidang perbedaan berdasarkan agama. Nah, di Indonesia itu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, sama Konghucu. Terus 2 ada perbedaan berdasarkan bahasa. Di Indonesia itu ada banyak sekali bahasa. Contohnya di Jawa, suku Sunda itu bicaranya pakai bahasa Sunda, suku Jawa ya pakai bahasa Jawa, Madura juga pakai bahasa Madura. Terus ada lagi yang ketiga, perbedaan berdasarkan ras dan etnis. Misalnya antara orang Jawa dengan orang Papua yang dibedakan berdasarkan ras dan etnis. Boleh tepuk tangan untuk Sabila. Bagaimana tentang progres berita online, analisis berita online minggu lalu? Sudah selesai semua? Apakah ada kesulitan ketika mengerjakan berita tersebut untuk menganalisisnya? Apa ada kesulitan? Angkat tangan. Aman? Kalau gitu silakan dipersiapkan. Habis ini kita akan presentasi secara acak. Jadi silakan dipersiapkan terlebih dahulu apa yang harus dipresentasikan dan siapa yang harus presentasi ke depan. Yang maju semua anggota kelompok maju ke depan, ya. Silakan didiskusikan dulu, dipersiapkan apa yang ingin disampaikan di depan. Begini, hasil dari LKPD yang kalian kerjakan boleh di-share di grup. Jadi nanti biar bisa ditayangkan di layar LCD. Oke? Kelompok 6 terlebih dahulu.
kelompok kami sudah selesai. Ketentuan teologis yang sangat penting dan bahkan lebih utama sebagaimana dilihat dari berbagai banyak dari nakli. Terus betapa pentingnya ibadah sosial dalam melakukan keagamaan. Ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan secara eksplisit al-muta'adiyah afdhalun min al-qasirah, yang berarti ibadah sosial jauh lebih utama daripada ibadah individual atau personal. Sangat dekat dengan kita, bahkan kita juga ikut berpartisipasi. Itu adalah acara peduli banjir, peduli bencana. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Dari presentasi yang sudah disampaikan dua kelompok tadi, kelompok 6 dan juga kelompok 2 tentang ojo dibandingke yang lagi viral sekarang dan juga tentang ibadah sosial. Jadi lagu ojo dibandingke yang viral itu dinyanyikan oleh para prayoga hingga nyampe ke Istana Negara ketika perayaan HUT RI ke-77. Mungkin itu yang menarik adalah karena ada lagu kearifan lokal di sana. Karena Farel membawa lagu ini adalah lagu bahasa Jawa dan kita hidup di Jawa, jadi itu lebih menarik bagi orang-orang yang tinggal di Jawa gitu. Nah, untuk yang ibadah sosial, ibadah sosial itu selalu kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu hal kecil aja mungkin ketika kita di jalan, kemudian kita melihat ada orang meninggal, itu kan biasanya ada orang yang mungkin bawa kardus atau apa, nah kita nyumbang, itu juga salah satu bentuk ibadah sosial. Jadi gitu. Nah, kesimpulannya masyarakat multikultural itu dibedakan menjadi 3 hal. 1. Bahasa. 2. Ras, etnik. Dan 3 adalah agama. Oke, dari materi ini masih ada yang ingin ditanyakan? Aman? Pertemuan selanjutnya kita akan maju ke program mencari bagaimana bentuk keberagaman, bagaimana bentuk multikultural yang ada di sekitar kita. Itu agenda kita minggu depan. Ya. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini.